Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama aku Ria Angelina Gultom dengan nomor induk mahasiswa 17096240509. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poster yang bertemakan implementasi manajemen perkantoran digital dalam era industri 5.0. Secara spesifik, saya di sini ingin menjelaskan mengenai subtopik peran robotic process automation atau RPA dalam perkantoran. What is RPA? Apakah itu makanan atau semacam mainan? Jadi, RPA atau Robotic Process Automation itu merupakan sebuah teknologi software atau perangkat lunak yang dapat mengotomatisasikan tugas-tugas manual yang biasanya dilakukan oleh manusia. Tetapi RPA ini bukan seperti robot fisik pada umumnya ya, melainkan sebuah perangkat lunak yang dapat membantu melakukan pekerjaan yang berulang. RPA terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada bot atau robot, lalu yang kedua adalah platform RPA, yaitu seperti Automation Anywhere dan Blue Prism, lalu yang ketiga ada orchestrator. Tahapan kerja RPA itu meliputi mengamati aktivitas manual pengguna, setelah itu bot mencatat alur kerja dari proses yang dilakukan manusia, dan selanjutnya bot meniru dan mengotomatisasikan langkah-langkah tersebut. Bot RPA bekerja seperti manusia dalam berinteraksi dengan sistem TI, tetapi lebih cepat, konsisten, dan tanpa kesalahan. Beberapa pekerjaan manusia yang dapat dibantu atau bahkan sepenuhnya dapat diotomatisasi oleh RPA, yaitu yang pertama, menginput data dari Excel ke sistem ERP atau CRM. Hal ini dapat membantu staf administrasi yang setiap harinya memasukkan data transaksi ke sistem keuangan. Lalu yang kedua, RPA dapat membaca dan mengekstra data dari invoice, slip gaji, atau formulir asuransi menggunakan OCR. Hal ini dapat membantu tim keuangan yang memproses ratusan invoice vendor setiap bulannya. Selain itu, RPA juga dapat menjadwalkan rapat otomatis di kalender. Hal ini dapat membantu asisten administrasi yang mengatur jadwal pertemuan antar divisi. Dan yang terakhir, RPA dapat mencatat log aktivitas untuk keperluan audit. Hal ini dapat membantu staf compliance yang memverifikasi ribuan transaksi terhadap regulasi. Tetapi dengan adanya RPA ini bukan menjadi pengganti kreativitas atau keputusan strategis manusia ya, tetapi sangat efektif dalam mengeliminasi pekerjaan monoton agar manusia bisa fokus pada hal yang lebih bernilai. Berikut manfaat RPA ditinjau dari 4 aspek utama seperti yang terdapat dalam poster, yaitu yang pertama yaitu produktivitas. RPA dapat meningkatkan output kerja secara signifikan dengan mengotomatiskan tugas-tugas manual dan repetitif. Seperti contoh, mengotomatisasi entry data ribuan per hari dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit oleh bot. Lalu yang kedua adalah ketepatan atau akurasi. RPA menghilangkan kesalahan manusia yang biasanya terjadi akibat kelelahan, ketidaktelitian, atau multitasking. Seperti contoh, bot memproses invoice dan memastikan data cocok dengan PO tanpa kesalahan pengetikan. Lalu yang ketiga yaitu konsistensi. RPA menjalankan proses secara sama setiap saat tanpa variasi atau penyimpangan. Seperti contoh, bot yang mengirim laporan harian selalu menggunakan format dan data yang tepat tanpa terlambat atau berubah. Lalu yang terakhir yaitu keandalan. RPA memberikan hasil yang stabil dan dapat diandalkan bahkan dalam volume kerja yang tinggi. Seperti contoh, bot merekonsiliasi data transaksi setiap malam secara otomatis tanpa perlu pengawasan langsung. Jadi kesimpulannya, RPA bukan hanya alat otomatisasi, tetapi juga strategi transformasi digital yang mempercepat bisnis, menekan biaya, dan meningkatkan kepuasan kerja serta layanan pelanggan. Di era modern, RPA menjadi fondasi penting menuju efisiensi, operasional, dan inovasi bisnis yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih sudah menonton.